Halo teman-teman semua, welcome back. Berhubung bulan ini adalah hari yang paling bahagia khususnya umat Kristiani di seluruh dunia. Jadi, kali ini saya mau buat kuis tentang Natal. Di sini saya sudah punya beberapa pertanyaan. Sebelum dimulai, jangan lupa untuk subscribe ya, terima kasih. Mari kita mulai. 1. Perayaan Natal dirayakan tanggal dan bulan berapa? Jawabannya adalah tanggal 25 Desember. Natal atau, dari bahasa Portugis yang berarti, kelahiran, adalah hari raya umat Kristen yang diperingati setiap tahun oleh umat Kristiani, pada tanggal 25 Desember untuk memperingati hari kelahiran Yesus Kristus. 2. Siapakah yang telah diutus Allah untuk menebus dosa-dosa manusia? Jawabannya adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah pribadi Allah yang berasal dari sorga, yang diutus oleh Bapanya, untuk datang ke dalam dunia yang penuh dengan dosa, dengan tujuan menyelamatkan manusia dari dosa. 3. Di mana Maria tinggal ketika malaikat datang mengunjunginya? Jawabannya adalah Nazaret. Maria dan Yusuf tinggal di Nazaret. 4. Siapa nama malaikat yang memberitahukan bahwa Maria akan mengandung anak kudus atau anak Allah? Jawabannya adalah malaikat Gabriel. Ketika malaikat itu datang kepada Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung, dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar, dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan memerintah atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Sesungguhnya, Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. 5. Di kota manakah Yesus dilahirkan? Jawabannya adalah kota Betlehem. Kitab suci menyebutkan bahwa, ketika dilahirkan sebagai manusia, Tuhan Yesus dilahirkan di kota Betlehem. Betlehem sendiri artinya adalah rumah roti, sehingga cocok dengan salah satu sebutan Yesus sendiri, sebagai sang roti hidup. 6. Siapa orang-orang pertama yang melihat kelahiran Yesus? Jawabannya adalah 3 orang Majus. Saat mereka menemukan Yesus, para orang bijak ini memberikan hadiah-hadiah. Di antaranya adalah emas, kemenyan, dan mur. Ketiga jenis hadiah ini mengindikasikan bahwa ada 3 orang Majus yang mengunjungi Yesus. Tradisi Barat mengenal mereka sebagai Gaspar, Beltazar, dan Melkior.
7. Bintang apakah yang dilihat orang-orang Majus itu, sehingga mereka mengikutinya, dan membawa mereka sampai bertemu Yesus? Jawabannya adalah bintang Betlehem atau bintang timur. Dalam perjalanan, orang-orang Majus menemukan, sebagaimana diceritakan Injil Matius 2 ayat 9. Bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka dan berhenti di atas tempat Yesus berada. Pada berbagai tradisi, bintangnya di timur, yang menyertai kelahiran Yesus itu jamak disebut sebagai bintang Betlehem atau bintang timur. 8. Siapakah sosok kakek berjanggut putih, yang sering hadir untuk membagikan hadiah Natal? Jawabannya adalah Santa Claus. Santa Claus digambarkan dengan perawakan tubuh yang gemuk, berjanggut putih, mengenakan mantel dan topi, serta membawa kantong hadiah. 9. Apa kendaraan yang dipakai Santa Claus untuk membagikan hadiah-hadiah pada anak-anak? Jawabannya adalah kereta salju. Kendaraan yang digunakan Santa Claus adalah kereta salju yang ditarik oleh rusa kutub. 10. Berapa ekor rusa yang menarik kendaraan Santa Claus? Jawabannya adalah 9 ekor rusa kutub. Ada 9 rusa kutub yang menarik kendaraan Santa Claus. Alkisah, hanya ada 8 rusa yang menemani Santa Claus berpergian. Mereka adalah Daser, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donner, dan Blitzen. Namun di kemudian hari muncul lagi satu tokoh rusa yang namanya menjadi paling terkenal di antara 8 rusa itu, yaitu Rudolf si Hidung Merah. 11. Apa lambang Natal bagi umat Kristiani? Jawabannya adalah 1. Pohon Natal. Pohon Natal identik dengan pohon cemara, yang tumbuh subur sepanjang musim dingin. Daunnya tetap hijau, walaupun banyak tumpukan salju di atasnya. Maka dari itu, pohon Natal identik diartikan sebagai harapan dan kehidupan. 2. Lingkaran Natal. Lingkaran Natal yang biasa ditaruh di depan pintu. Bentuknya melingkar, menandakan cinta Tuhan yang tak pernah berakhir. Secara tradisional, karangan bunga terbuat dari daun cemara, kemudian buah beri, digunakan untuk menghias karangan bunga hijau. Meskipun beberapa orang melihatnya sebagai hiasan, pada kenyataannya, inspirasi untuk karangan bunga berasal dari mahkota duri, yang dipakai oleh Yesus saat penyalipan. Buah merah dalam lingkaran Natal tersebut, mewakili darah Yesus yang tumpah di kayu salib. 3. Santa Claus. 4. Lilin. Lilin mewakili tentang terangnya dunia yang tidak lain bermakna pada Yesus Kristus. Yesus turun ke bumi untuk menghadapi kegelapan yang menyebar karena dosa yang dilakukan oleh manusia. Dia menunjukkan jalan yang lurus kepada orang-orang dengan cara hidup dan cintanya. 5. Bintang Natal. Sama seperti pohon Natal, bintang kerap disebut juga sebagai simbol Natal yang penting dan dikenal luas. Orang bisa melihat bintang-bintang, tergantung di banyak tempat selama musim ini. Adapun itu di beranda rumah, di gereja-gereja, di jalanan, di pohon Natal, dan hampir di mana-mana. Simbolisme berasal dari kisah kelahiran Kristus. Sebuah bintang telah muncul di langit saat juru selamat lahir. Bintang itu sangat bersinar dan cerah sepanjang malam dan itu tidak biasa. Bintang inilah yang kemudian disebut bintang Betlehem, yang memimpin ketiga orang raja datang saat kelahiran Yesus. 6. Lonceng. Pada awalnya, lonceng-lonceng dibunyikan untuk memperingati lahirnya Yesus Kristus. Hal itu dilakukan sebagai penanda, untuk memberi kabar dan mengajak semua orang bersukacita, dan bergembira karena kelahiran Juru Selamat tersebut.
Namun, sekarang lonceng-lonceng dibunyikan di gereja-gereja untuk memperingati dimulainya misa atau perjamuan Ekaristi. Lonceng digambarkan sebagai lambang kegembiraan dan keceriaan.